Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Indah Puji Rahayu, Muhammad Akram Tarhim Rofa dan Nurul Hasanah, dengan materi tafsir gunung berdasarkan surat An-Nahl ayat 15. Gunung sebagai pasak dalam surat An-Nahl ayat 15, yang artinya, dan dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Ada beberapa tokoh yang menafsirkan ayat tersebut. Antara lain yang pertama, Tantawi Jauhari, gunung diperumpamakan tulang manusia, artinya manusia tanpa tulang tidak akan dapat memperkokoh keberadaan tubuhnya sendiri. Kemudian yang kedua, DR Quraisy Syihab, yaitu gunung berfungsi sebagai pematok-pematok bumi, seperti halnya kemah yang memerlukan pematok agar dia tidak uling. Kemudian yang ketiga, pendapat Harun Yahya, ketika dua lempengan bertumbukan, lempeng yang lebih kuat menyelip di bawah lempeng yang satunya, sementara yang di atas melipat dan membentuk dataran tinggi, yaitu gunung. Kemudian yang keempat, menurut Samir Abdul Halim, ilmuwan muslim, bahwa gunung mempunyai akar yang menghujam ke bawah permukaan bumi dengan kedalaman mencapai 4,5 kali lipat, berfungsi memperkokoh bumi dan menjaga keseimbangannya. Menurut DRJA Katili, lipatan antikline dan sinkline adalah lipatan yang mempengaruhi terbentuknya kekuatan gunung. Kemudian yang keenam, DR Zaglul An-Najjar menyatakan bahwa gunung dapat menstabilkan bumi karena kerak batuan bumi terpecah oleh jaringan retak yang membentang puluhan ribu kilometer dan yang mengelilingi secara keseluruhan dengan kedalaman yang berkisar antara 65 km sampai 150 km. Mungkin hanya itu, bisa dilanjut slide selanjutnya. Selanjutnya, menurut DR Zakir dalam bukunya Keajaiban Al-Quran, dalam telaah sains modern menunjukkan bahwa jari-jari bumi adalah sekitar 3.750 mil. Lapisan kulit bumi sangatlah tipis, berkisar antara 1 sampai 30 mil. Besar kemungkinan akan terjadi pergeseran. Pegunungan itu seperti pasak atau patok tenda yang memegang lapisan kulit bumi dan memberinya kestabilan. Yang kedelapan, menurut Frank Price yang merupakan seorang presiden akademik ilmu pengetahuan Amerika, dia menggambarkan gunung di suatu bentuk dan gunung itu sebagai bagian kecil dari keseluruhan akarnya sangat kukuh di dalam bumi. Menjelaskan penjelasan mengenai konsep gunung sebagai pasak dalam surat An-Nahl ayat 15. Pada dasarnya, gunung mempunyai banyak fungsi, salah satunya adalah sebagai pasak sesuai dengan Quran surat An-Nahl ayat 15. Fungsi gunung sebagai pasak memperkokoh keberadaan lempengan-lempengan litosfer bumi, di mana bumi tanpa gunung tidak akan bisa memperkokoh keadaan bumi. Ada sebanyak 17 tiang pasak yang tersembunyi baik di dalam tanah maupun batu yang berfungsi untuk memegang satu ujung tenda dan menstabilkan permukaan bumi. Dapat dikatakan juga sebagai pematok-pematok bumi, seperti halnya kemah yang memerlukan pematok agar dia tidak oleng. Akarnya yang mencapai ke dalam mencapai 4,5 kali lipat. Dan akar ini berfungsi memperkokoh bumi dan menjaga keseimbangannya. Dan juga berfungsi menstabilkan bumi dikarenakan batuan bumi terpecah oleh jaring retak yang membentang puluhan ribu kilometer dan yang mengelilingi secara keseluruhan dengan kedalaman yang berkisar antara 65 km sampai 150 km. Selanjutnya, bentuk baji dan gunung itu bagian kecil dari keseluruhan akarnya sangat kukuh di dalam bumi. Pegunungan berperan sangat penting dalam menstabilkan lapisan kulit bumi. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai gunung sebagai pasak, tafsir Al-Quran surat An-Nahl ayat 15. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.